Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, terima kasih banyak atas dukungan dan apresiasi dari Anda semuanya. Anda sempatkan waktu Anda untuk mampir ke sini, berkumpul di sini dengan satu tujuan, mendapatkan satu solusi yang terbaik menghadapi pinjaman online hari ini. Ini hidungku agak mepet dikit ya, karena memang kondisinya memang ya kayak mana ya kan, seberapa sih kuat fisik kalau setiap hari dilatih terus dengan kerja keras gitu loh ya. Mudah-mudahan cepat-cepat sehat aja, aku bantu doanya dari teman-teman semuanya. Oke, karena tadi aku sudah update 2 video ya, padahal aku bikinnya itu subuh-subuh, aku bikin loh subuh-subuh, aku bikin sama kawan-kawan semuanya, karena aku tahu hari ini aku ada perjalanan panjang dan pekerjaan juga banyak numpuk, sehingga baru ini sempat untuk mengupdate video lagi ya. Kali ini yang mau saya pesankan buat teman-teman semuanya, tahu nggak Anda sih, gara-gara saya suarakan 2 kali saya bikin. Kemarin saya bikin 14 Februari pinjol dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena kita nggak mikirin pinjol dulu. Saya mengedukasi Anda kalau bisa 14 Februari itu berlomba-lomba ke TPS ya. Tentukan pilihan Anda untuk nasib kita 5 tahun ke depannya. Habis itu, siang tadi saya bikin juga videonya lagi. OJK blokir semua pinjol yang ada. Setuju apa tidak? Ya. Habis itu naik lagi videonya. Sore saya update lagi videonya. Saya sampaikan semua pinjol itu diblokir dan kita galbay nasional. Alhasil tahu Anda apa hasilnya? Hasilnya terpancinglah para mereka yang kontra selama ini dengan channel ini. Para debt collector itu udah banyak itu berkomentar, tapi saya nggak ambilnya para debt collector. Kalau debt collector mah hal-hal biasa gitu loh. Tapi orang-orang yang kontra ini luar biasa banget gitu loh. Ini yang mau saya bahas hari ini. Tapi walaupun yang saya bahas itu tentang orang-orang yang ngamuk sama saya gara-gara konten saya, tapi buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar dan gagal bayar di pinjol, jangan sampai putus asa dan jangan sampai kehilangan semangat ya. Karena semangat Anda itulah yang membawa diri Anda nanti untuk keluar dari semua ini. Walaupun Anda mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol raksasa, yang penting sejauh Anda mampu mengendalikan pemikiran Anda, insya Allah di pinjol manapun saya jamin 1000% aman. Karena musuh terberat kita satu-satunya cuma diri kita sendiri. Kalau debt collector bukan jadi musuh terberat kita. Debt collector itu hanya bagian kecil dari permasalahan kita. Ya, debt collector cuma melontarkan dramanya saja, tapi pemikiran kita yang menganalisa, sehingga analisa dari pemikiran kita memberikan ketakutan yang luar biasa banget terhadap diri kita. Makanya pemikiran kita yang paling kejam nomor 1. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ini ada orang yang kontra, padahal entah dia orang yang kontra atau dia memang debt collectornya, saya nggak tahu. Tapi satu hari ini banyak banget komentar miring, yang mana yang saya angkat dalam satu hari ini, dari hari kemarin lah ya, dari hari kemarin sampai hari ini itu tentang pemblokiran dan galbay nasional untuk 14 Februari 2024. Ini seakan-akan mengganggu pemikiran mereka tanpa mereka peduli apa sih sebenarnya dasar dari galbay nasional ini, apa sih yang disuarakan. Tapi orang-orang yang kontra itu dia selalu berkomentar seenak jidat dia aja tanpa dia pedulikan isi konten ini apa. Anda boleh lihat di sini dulu. Saya bingung sama channel ini. Dari kemarin pinjol ilegal atau legal diblokir, nyatanya nggak diblokir, cuma dijadiin konten, membuat korban PHP aja handeh bang gitu loh. Saya khawatir kalau semakin banyak orang-orang seperti ini, takutnya makin parah gitu loh. Iya kan? Gimana tidak parah? Orang-orang ini kita bingung apakah dia salah satu orang yang terjebak di pinjol atau salah satu orang yang ikut menagih dengan kekerasan dan intimidasi juga gitu loh. Kalau menurut dari teman-teman semuanya, kira-kira ini orang yang menagih atau korban pinjol? Kalau menurut versi Anda, dia bilangin dari kemarin pinjol ilegal atau legal diblokir, nyatanya nggak diblokir ya. Pinjol ilegal itu 6.000 lebih telah diblokir oleh Satgas Pasti.
Ya, kalau untuk pinjol legal itu wacana kita meminta untuk diblokir, hanya saja Anda menontonnya seperempat, mengertinya setengah, giliran bicara double. Itulah yang selalu terjadi gitu loh. Kayak mana kita bisa sinkron, kayak mana kita bisa sejalan, sementara orang-orang hanya melihat cover, judul, thumbnail tanpa mempedulikan isinya seperti apa. Dan habis itu buru-buru ke kolom komentar. Tapi saya yakin 100% orang-orang yang komentar seperti ini bukan orang-orang yang terjebak di pinjol, melainkan mereka mungkin dialah yang selalu disebutkan di dalam konten-konten ini. Ya mungkin dari intimidasinya, saranya, mempermalukannya, atau hal sebagainya. Menurut Anda bagaimana ini? Dengan orang-orang yang seperti ini, bagusnya diapain gitu loh. Ya, lihat di sini. Ya, yang kita bahas apa, yang dia komentar apa, yang dia dapat juga apa gitu loh. Nano-nano semuanya. Intinya dari tadi itu bukan satu ini aja, tapi banyak sih sebenarnya. Umumnya debt collector itu ngamuk besar gitu loh, gara-gara saya bikin konten lagi tentang galbay nasional gitu loh. Ya kan? Berarti mereka merasa terganggu dengan hal itu. Aduh, kemungkinan bonus saya nggak cair nih bulan depan. Aduh, kalau seperti ini pada nengok semua ke Medi Brony Solusi Utang, gila, orang-orang nggak mau lagi nih gali lubang tutup lubang. Itu yang mereka khawatirkan mungkin, dan mereka merasa terganggu dengan saya bikin video seperti itu. Ya, terserah teman-teman mau tanggapinya seperti apa, isi di dalam kolom komentar. Oke, ini ada yang gagal bayar, kita bacakan dulu. Selamat sore, saya dari Bali. Saya ada beberapa aplikasi yang belum bisa saya bayar atau belum mampu dibayar. Sudah lewat jatuh tempo. Telepon, WA, pesan tidak saya respon. Benarkah tindakan saya? Oke, Anda tidak mengangkat telepon, merespon WA dan pesan yang lainnya bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Kenapa Anda malas mengangkat telepon? Takutnya ucapan debt collector tidak terkontrol, yang mana mengganggu pemikiran Anda. Kenapa Anda tidak balas chat? Terkadang debt collector hanya mengirimkan beberapa ucapan-ucapan yang selalu mengganggu untuk aktivitas kita nantinya. Habis itu dari SMS juga seperti itu. Itu tindakan Anda sudah benar kalau memang Anda menyatakan sudah tidak mampu atau belum mampu saat ini. Ya, daripada kita nambah-nambah beban pemikiran kita, mendingan kita abaikan semuanya. Dari telepon, WA, dan emailnya, itu sudah paling tepat. Oke? Apa harus saya respon? Gak usah. Bantu saku, esi cash, ada pundi uang mi. Saya ada niat bayar saat ini karena ada masalah, saya belum mampu bayar. Apa yang harus saya lakukan? Dan jujur saya takut, mohon penjelasannya. Oke. Yang harusnya Anda lakukan kalau Anda memang belum mampu bayar, Anda tetap berpikir optimis, tetap bekerja, tetap berusaha, minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Dan habis itu Anda harus kenali apa-apa aja yang menjadi sumber ketakutan Anda, karena Anda menyampaikan di sini, dan jujur saya ketakutan. Anda cari tahu ketakutan Anda itu kenapa? Takut dikunjungi ke rumah. Ada masalah dong. Ya, apa permasalahannya kalau misalnya DC datang ke rumah? Misalnya takut orang tua tahu, takut suami tahu. Ya sudah, bereskan masalahnya. Dengan cara apa? Jujur dan terbuka. Dengan seperti itu tidak ada lagi ketakutan untuk diri Anda ke depannya. Mau galbay, mau tidak galbay, belum mampu bayar saat ini atau tidak bayar lagi ke depannya, Anda nggak akan ketakutan lagi. Ya, kenali di mana sumber ketakutan itu. Kalau sumber ketakutan itu gara-gara telepon, WA, dan SMS, ganti nomornya. Tapi kalau sumber ketakutan gara-gara takut dikunjungi DC, coba Anda sedang berbohong sama siapa? Sama orang tua kah? Sama saudara kah? Sama siapa ini gitu loh. Ya, temukan aja tingkat ketakutan Anda. Insya Allah Anda galbay dimanapun tetap aman. Ya, oke, ini ada lagi, Bang mau tanya. Ini dari mana ini ya? Oke, terserah lah. Ini, oh dia kirim ini. Coba Anda lihat di sebelah ini. Kalau masih seperti ini juga, aktivitas transaksi rekening Anda terutama terkait pencairan dana dari aplikasi pinjol lainnya akan terblokir otomatis, sehingga aktivitas debit ataupun kredit pada rekening terkait akan ditangguhkan sementara sehingga adanya penyelesaian pembayaran dari Anda. Saya rasa Anda tidak paham konsekuensi jika Anda mangkir dari hutang dan dipinjol, tentu akan menimbulkan pengeluaran pasif serta menguras kekayaan bersih Anda secara sadar. Peringatan serius, segera bayarkan tagihan ini, nggak perlu khawatir. Ya,
yang mereka pakai lambang BI, Anda ingat di sini, mereka tidak menyebutkan satupun mereka dari aplikasi mana. Mereka hanya memakai nama pinjaman online saja. Berarti ini menandakan hanya ancaman-ancaman sampah yang nggak perlu Anda takuti, ya. Mereka yang sebenarnya itu mereka cuman menyampaikan di sini peringatan serius, segera bayar tagihan Anda. Cuman itu yang bisa mereka ucapkan. Sisanya itu hanya pemanis saja dalam penagihan mereka, ya. Maksudnya ini gimana Bang? Mohon bantuan. Yang nggak ada maksud apa-apa, hanya menakut-nakuti Anda doang kalau yang seperti ini. Oke. Habis itu ini ada lagi Bang. Ini dikirim lagi. Oh, pinjol tagihan, jadwal penjemputan dana, jadwal evakuasi pengalihan data ke tim kolektor lapangan untuk kemungkinan proses penagihan langsung akan dilaksanakan hari Selasa 6 Februari. Udah lama kali ini. Udahlah ya. Ini apalagi nih yang kemarin. Apalagi nih? Masih ingat kan pas awal pengajuan di aplikasi pinjaman online? Ini Anda dengan secara sadar memasukkan NIK Anda, mengizinkan akses lokasi pas Anda buka aplikasi, jadi dengan mudah saya di sini bisa menemukan lokasi Anda. Sekarang buat ambil hak perusahaan saya yang Anda masih belum kembalikan. Anda mau dijemput di rumah Anda atau berhenti di tengah jalan? Lihat ya, ketemu ku tembak kau. Nggak ada ya. Anjing itu menggonggong bukan berarti dia mau menggigit, cuman hanya mengakui bahwa mereka itu ada, cuman sebatas itu aja ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir dengan gonggong-gonggongannya seperti itu. Mereka nggak buas kok, cuman suaranya aja yang menakutkan. Nyatanya mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Sekarang Anda ketakutan ke aplikasi mana? Mereka aja menagih Anda dengan semua ketakutan yang ada. Nyatanya mereka takut, mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Itu menandakan dia lebih ketakutan daripada Anda yang membaca. Ya, jadi sebisa mungkin buat teman-teman yang mendapatkan hal-hal seperti ini, tidak usah Anda tanggapi terlalu lebih. Ya, habis itu mereka masuk dengan pengancaman ya, tapi tidak pernah juga menyebutkan nama aplikasi apa gitu loh. Selamat sore, kami informasikan sesuai undang-undang yang berlaku. Kami menerima laporan bahwasannya masih belum melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman dan keterlambatan lebih dari 1 minggu. Sesuai dengan bunyi pasal 378 yang berbunyi barang siapa, ini apaan lah ini. Kami sudah menemukan unsur tersebut karena ada pemalsuan data dan ingkar janji. 1. Anda sengaja mencantumkan emergensi kontak palsu. 2. Anda sengaja mencantumkan tempat kerja palsu. 3. Dengan sengaja mencantumkan alamat tidak asli. 4. Berbagai alasan yang kami anggap penting untuk proses hukum kami. Kami berhak memproses hukum Anda karena kami mempunyai bukti. Dengan berat hati kami informasikan kepada Anda, kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Jika sampai, ya ini mereka menagih itu ya seperti itu. Anda bayarkan aja sampai jam 3:30 sore, itu yang mereka. Tapi yang di atas ini hanyalah bagian skenario doang gitu loh. Kalau pemikiran kita tenang, insya Allah Anda pasti bisa mengatasi ini semuanya ya. Jadi ini ancaman-ancaman sampah aja nih, nggak jelas aplikasinya yang mana gitu loh. Dapat lagi seperti itu Bang, minta sarannya. Oke, saya jawab dulu, saran apa lagi? Nama aplikasinya aja nggak jelas, hal-hal seperti itu. Mulai mengancam mau menembak, menghilangkan, tapi mereka tidak menyebutkan sama sekali nama aplikasinya. Sekarang ada debetur yang misalnya contoh kayak Bapak yang bertanya ini, dia merasa ketakutan, terus dia mau melakukan pembayaran kemana gitu loh. Ya iya kalau hanya satu aplikasi, kalau ada 2 atau 3 ya, makanya saya bilangin ini debt collector sudah yang paling bodoh yang melakukan penagihan kepada Anda. Harusnya dia mengancam, cantumkan nama aplikasinya. Ketika ancamannya masuk terhadap nasabah, nasabah merasa ketakutan, nasabah enak mau bayar kemana juga jelas langsung. Kalau seperti ini nasabah ketakutan mau bayar kemana? Ya, nasabah pun ragu-ragu kalau dibayarkan ke sini, takutnya nanti bukan itu aplikasinya. Ya, makanya saya bilangin Anda nggak perlu takut dengan ucapan-ucapan debt collector yang paling terbodoh ya seperti ini. Ya kan, kalau debt collectornya pintar dia nggak mau menagih dengan konsep seperti ini. Tapi karena kebodohan dia itu terlalu valid,
terlalu akut banget sehingga dia melakukan penagihan seperti ini. Dia coba mengancam, dia coba menekan, dia coba menakut-nakuti Anda, tapi tidak mencantumkan nama aplikasi. Ya kan? Itu bodohnya mereka. Jadi kita sebagai debitur nggak perlu ketakutan dengan hal-hal seperti ini. Kalau Anda curiga ke salah satu nama aplikasi, Anda cari buktinya yang lebih valid lagi. Ya kan? Gitu aja. Jadi Anda nggak usah baper dengan ancaman seperti ini. Ini tong kosong nyaring bunyinya. Nggak ada faktanya satupun nggak ada faktanya. Ini cuman untuk menakut-nakuti Anda via WhatsApp, via email, dan via telepon. Kenapa saya selalu menyampaikan Anda putus komunikasi via telepon, putus WhatsApp, putus dari emailnya, supaya hal ancaman-ancaman seperti ini tidak muncul sama Anda dan Anda tidak membaca. Ketika dia tidak muncul, Anda tidak membaca, ketakutan itu tidak ada. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Mungkin cuma itu aja. Bagi saya mudah-mudahan ini bisa membantu Anda semuanya. Dan Anda terbebas dari pinjaman online. Ingat, kalau memang Anda menyatakan sudah tidak mampu, Anda menyatakan sudah tidak sanggup lagi membayar, sebisa mungkin hentikan segala pembayaran, jangan gali lubang tutup lubang. Cuma itu aja. Lebih baik Anda gagal bayar, Anda tidak bayar sama sekali di pinjolnya, daripada gali lubang tutup lubang yang tidak akan menjamin sama sekali hutang Anda akan selesai. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.